Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apik Sulteng. Berani melapor itu baik. Nah, kembali lagi bersama saya Ririn, 19 tahun, Putri Banggai. Nah, hari ini kita edisi spesial podcastnya karena masih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya, diperingati oleh semua orang, semua daerah, semua kabupaten dan provinsi yang dan itu sebenarnya tidak menentu ya peringatannya mau bisa diperingati kapan gitu kan, tapi yang tentunya yang pastinya adalah tanggal 23 itu merupakan Hari Anak Nasional yang diperingati oleh kita semua. Sama sampaikan bahwa podcast kita ini juga didukung langsung oleh Root Care Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Root Care Indonesia. Ya, spesial karena kita didukung langsung Nah, tujuan kita melakukan podcast ini dalam rangka kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual yang menimpa kepada kawan-kawan perempuan, kelompok rentan, anak-anak dan terutama untuk anak-anak muda yang saat ini memang banyak kasusnya yang menimpa ya. Kalau berdasarkan catatan di APIK ya, kita tidak mengambil referensi data lain. Kalau di APIK sendiri, data kasus yang selama ini kita tangani ya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, itu penyumbang data kasusnya untuk usia muda itu kurang lebih 35%. Itu adalah anak-anak muda atau di usia muda. Nah, sehingga penting kita untuk bagaimana menyuarakan secara sama-sama. Nah, bicara tentang Hari Anak Nasional, kali ini saya tidak sendiri, seperti sudah Anda lihat di kamera nih ya. Saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang spesial ya. Mereka berkesempatan untuk hadir dalam undangan saya. Saya langsung saja, mereka adalah dari Forum Anak Nosarara ya. Kota Saya, Palu. betul. Forum Anak Nosarara Kota Palu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenal mereka dan sosok orang yang tampan di depan saya ini, sepertinya kita akan langsung berkenalan saja nih sama dia ya, yang akan memperkenalkan apa sih Forum Anak Nosarara ini, lalu di mana mereka, siapa saja mereka, dan siapa dia. Yang paling penting adalah siapa dia orang di depan saya ini. Halo. Halo Kak. Ya, mungkin sehat ya? Iya sehat. Hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana kegiatannya, aktivitasnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Kenalkan saja dirimu. Kalau saya bilang namamu jangan nanti tidak. Halo, perkenalkan nama saya Devan. Saya salah satu fasilitator Forum Anak Nosarara Kota Palu. Yang mana Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak yang dimana menyuarakan hak-hak anak yang anak itu berusia 0 sampai 18 tahun dan masih dalam kandungan, itu termasuk anak. Iya benar. Iya. Anak masih dalam kandungan, ya. Itu Forum Anak ya. Iya, Forum Anak. Lalu apa ya? Tadi Forum Anak adalah wadah kawan-kawan partisipasi muda, anak, ya. anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah saat ini ya juga bisa. Itu bagaimana mereka punya ruang partisipasi, ruang ekspresi, lalu apalagi nih memberikan masukan-masukan terhadap pembangunan dan sebagainya, itu bisa juga ya melalui Forum Anak itu. Apa saja yang dilakukan selama ini Forum Anak? Oke. Untuk Forum Anak sendiri kan sebelum saya jelaskan sedikit Forum Anak itu sebagai apa. Nah, Forum Anak itu adalah sebagai pelopor dan pelapor. Nah, pelopor ini yang seperti apa? Mempelopori anak-anak di Kota Palu. Kami sebagai Forum Anak Nosarara Kota Palu yang mana mempelopori hak-hak anak agar hak-hak anak ini dapat tercapai di Kota Palu sendiri lebih khususnya. Nah, sebagai pelapor. Nah, pelapor ini yang mana kami melihat isu-isu atau yang Kakak jelaskan tadi juga telah menjelaskan data-data terkait kasus-kasus anak. Nah, itu kami laporkan karena anak-anak itu tidak bisa langsung ke hukum tanpa dampingan dari Forum Anak dan dinas-dinas terkait, seperti itu. Jadi emang ada kayak seperti bentuk-bentuk kerja-kerja integrasi yang dilakukan oleh Forum Anak. Itu nanti kita akan bahas ya siapa saja yang. Tadi sebelum jelasin kegiatan-kegiatan Forum Anak. Kegiatan Forum Anak ini sebenarnya banyak dan lebih utamanya kan tiap tahun itu kami laksanakan kegiatan lebih ke Hari Anak dan hari-hari besar seperti Hari Ibu. Biasanya Hari Ibu itu kami mengundang ibu-ibu dari anak-anak, seluruh anak-anak di kelurahan maupun di Kota Palu sendiri. Kami cuci kaki ibu biasanya, seperti itu. Ada juga Hari Kartini kami bagi-bagi
bunga kepada ibu-ibu yang ada yang biasanya jualan di sini seperti kami bagi-bagikan bunga. Dan hari anak ini kami bekerja sama mitra-mitra dalam menyuarakan hak anak, di mana hari anak ini nantinya ikut sertakan dalam musrembang. Jadi dalam dia di situ kami menyuarakan juga apa yang kami sampaikan di situ seperti itu. Semuanya kegiatan-kegiatan yang terkait itu sih titik fokusnya anak. Sejak kapan itu musrembang kawan-kawan forum anak itu sudah dilibatkan? Sejak tahun saya masuk Forman 2017. Mungkin sebelumnya kan karena situ sudah berlaku kami ikut sertakan forum di musrembang anak. Berarti musrembang di dinas. Berarti sudah ada proses partisipasi yang bermakna kurang lebih di dalam ternyata yang termasuk di dalam mendorong perencanaan pembangunan yang menjawab kebutuhan anak-anak di Palu. Iya, tahun 2017 waktu itu sebelum gempa di Kota Palu kan Kota Palu Donggala, Pasigala. Nah, tahun 2017 itu sempat kami adakan Hari Anak dan itu kami langsung ada deklarasi percepatan Kota Layak Anak di Kota Palu. Iya, dan itu sekarang sudah kita sendiri masih percepatan, belum Kota Layak Anak. Iya, oke. Masih seperti itu. Lagi didorong ya. Iya, masih didorong oleh. Saya dengar itu lagi sedang didorong Palu akan menjadi Kota Layak Anak. Layak Anak. Tapi by the way sebelumnya Kota Palu sudah ada deklarasi nih Kota Sadar HAM. Jadi, Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, menarik kegiatannya tadi ya. Tadi contohnya itu kayak seperti cuci kaki ibu. Ini sebenarnya kampanye tidak hanya melalui publik, tidak hanya menyadarkan atau memberikan kesadaran kepada publik, kepada orang semua, tapi juga pendekatannya kepada orang tua ya. Internal. Jadi melalui aksi-aksi tersebut itu juga sebenarnya orang tua mereka ternyata ada perhatian atau ada hak yang harus saya jawab terhadap anak saya gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Betul. Keren loh. Saya sampai saya belum pernah malah. Nah, mungkin saya akan kembali ke anak-anak berarti. Nah, dari sudah banyak kegiatan, bahkan Devan kan sudah gabung dari 2017. Nah, bagaimana dengan kasus yang menimpa anak-anak saat ini? Adakah kasus yang ditangani? Misalnya, saya tahu bahwa Forum Anak bukan lembaga atau forum yang menangani kasus, tapi kurang lebih Forum Anak bisa menyampaikan tadi saya pelapor dan pelapor. Adakah laporan atau kasus yang selama ini disampaikan? Iya. Semenjak saya masuk di Forum Anak itu sebenarnya kasus itu banyak terjadi dalam lingkungan anak. Kebanyakan itu setelah gempa dan Covid kemarin. Nah, itu pertama ada kami bukan tangani kasus, cuman kami dampingi dan dinas-dinas juga terkait kayak DP3 kan kami dinaungi DP3 Kota Palu. Nah, di situ ada beberapa kasus-kasus anak seperti kemarin kasus anak yang mau hampir dibunuh ayahnya karena kekerasan KDRT lah. Anaknya kena imbas. Nah, anak ini yang kami lindungi. Kami bawa ke rumah aman. Kemarin kami bawa rumah kreativitas anak. Nah, di situ dan ada juga kemarin kami laksanakan juga kasus-kasus melaksanakan kegiatan-kegiatan kemarin di Huntara. Nah, di situ ada juga kasus-kasus terjadi seperti kekerasan pada anak itu ditelantarkan oleh ditelantarkan oleh orang tua. Nah, dan juga kemarin ada juga sempat kami kami dampingi kasus anak itu waktu anak-anak dieksploitasi. Waktu di lampu merah dorong minta sampai tengah malam, itu kami datangi langsung. Kami bawa ke dinas sosial. Kami tanyakan kenapa karena ternyata anak itu disuruh oleh ibu tirinya. Ketika anak itu mau, ibu tirinya memukul anak ini. Nah, kasus-kasus seperti itu membuat kami lihat ternyata anak di sini belum tercapai hak-haknya karena anak-anak itu salah satu tongkat estafet bangsa dalam keberlangsungan pemerintahan. Jadi anak itu harus dilindungi dan anak-anak ini kan memiliki hak. Dan kami sendiri Forum Anak memiliki anak-anak itu memiliki empat hak anak, hak hidup, hak dasar anak, untuk anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Seperti itu. Kalau untuk kasusnya sebenarnya banyak terjadi kasus anak, cuman selama ini ada yang didata, ada yang terdata, ada yang tidak ditahu datanya seperti apa. Dari kasus-kasus tadi yang Devan sampaikan, ini sebenarnya penyebabnya yang kayak tadi eksploitasi. Iya. Sebenarnya ini penyebabnya apa gitu kan? Kebanyakan faktor ekonomi. KDRT kekerasan dalam rumah tangga, dan kebanyakan anak-anak putus sekolah.
Ya memang di latar belakangi oleh faktor ekonomi itu juga ya. Iya, Ekonomi keluarga yang memang tidak ini tidak memenuhi tapi tidak seperti terpenuhi, iya, misalnya tidak dari keluarga yang tidak tidak ini mampu, lalu kemudian ya banyak hal-hal yang terjadi ya seperti itu kurang lebih. Emang kayak kita butuh penanganan soal kasus-kasus yang disampaikan tadi itu sebenarnya memang kita butuh penanganan yang komprehensif Iya. ya kan, yang terintegrasi. Karena bicara tentang kasus tidak hanya bicara DP3, Iya, tapi sebenarnya bisa semua dinas kasus terkait. semua dinas terkait termasuk dinas sosial ya, tadi kayak seperti faktor kemiskinan lah. Ini kan bukan DP3 yang Iya. menjawab tapi lebih ke dinas Sosial. yang lainnya. Lalu tadi juga banyak kasus, saya akan bertanya lagi nih terkait Iya. dengan kasusnya ini banyak kan apa? Tadi kan masih Oh, iya. latar belakang. Kalau untuk kasusnya sendiri kebanyakan dua sih yang kami dapat selama ini kami turun-turun di kelurahan, kami bentuk forum anak kelurahan itu kami dapatkan dua kasus. Pertama itu kasus kekerasan pada anak dan perkawinan anak. Itu masih marak. Itu yang masih marak, yang masih masif ya, Masih ya mungkin menurut masyarakat ini ya masih biasa masih aja. biasa aja. Padahal itu Kalau anak-anak penting subaku sekali. anak-anak subaku suka itu Iya. istilah kan. Jadi itu yang membuat kayak perspektifnya ya kan, perspektif masyarakat itu yang terbangun. Kalau sudah baku suka ya kan, Nikahkan saja nikahkan kan, saja daripada membuat masalah baru misalnya itu tuh. Padahal itu menimbulkan masalah baru sebenarnya, masalah Iya. baru. Kalau justru menimbulkan masalah baru ya kan, khawatirnya orang tua masalah yang lainnya sebenarnya. Ya, anak belum mampu untuk melakukan seperti itu, Iya, kedewasaan dan belum siap untuk misalnya dari segi kesehatan reproduksi itu pun masih belum bisa prepare lah ya. prepare ya. Baik, terkait dengan kasus tadi, nah itu sudah ada terkait dengan variasi kasusnya. Ternyata banyak kan kasus pernikahan usia anak Iya. yang tinggi ya, termasuk dan kekerasan ya. Iya, Bagaimana dengan penanganan kasusnya yang ditemukan? Kalau- Apakah hanya di cuk? Oke, laporan masuk. Oh iya. Kalau kami kalau kami Formana kan kami sebagai pelapor dan pelapor. Nah, kami dapatkan kasus ini. Nah, kami laporkan ke dinasnya kami, DP3A, bagian pemenuhan hak anak. Nah, di situ nanti bagian dinasnya lagi yang atur. Tapi tetap kami dampingi anak itu karena tidak bisa anak itu langsung sama orang lebih dewasa nanti dipermainkan akan. Kami sebagai forum anak dan fasilitator pun kami dampingi anak itu supaya dia lingkungan ternyata banyak temanku Ya, yang sebaya. iya sebaya seperti itu, jadi anak ini terlindungi bukan hanya nanti dinaungi oleh orang dewasa toh. Ya. Jadi ada juga dampingan kami anak-anak itu memikir ada teman-temanku. Tapi emang anak-anak dari forum anak dilatih juga untuk melakukan pendampingan Iya, atau enggak? karena kami ada peningkatan kapasitas. Oh, iya. Kalau untuk peningkatan kapasitas bukan forum anaknya, tapi fasilitatornya Fasilitatornya. kami. Iya. Nah, berarti memang dilatih dulu, di kawan-kawan juga dilatih dulu untuk bagaimana melakukan pendampingan yang tidak langsung berbicara tentang hukum Iya. atau pendampingan litigasi, tapi Iya. lebih bagaimana Mendampingi si anaknya gitu kan, apa yang dia butuhkan Iya, ya kan? itu. Apa yang Pendekatan dibutuhkan emosional seperti apa kurang Ya, lebih pendekatan. ya seperti itu. Oke, menarik sekali ya tadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, lalu kemudian kasus-kasus juga ya kan. Nah, saya ini penasaran dengan dari kawan-kawan forum anak, bagaimana kawan-kawan itu menjangkau ya kan. Kalau saya sendiri di komunitasku atau pengalaman saya melakukan penjangkauan itu banyak tantangan. Iya. Lalu bagaimana dengan kawan-kawan dari forum anak menjangkau anak-anak yang ada di wilayah Palu? Seperti apa yang kalian lakukan ya kan? Lalu modelnya seperti apa? Mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kawan-kawan lainnya juga seperti itu. Silakan. Oke, dalam hal menjangkau anak-anak, dalam bagaimana supaya partisipasi anak dapat terpenuhi juga, kami beberapa hal yang kami lakukan. Pertama itu kami biasanya adakan oprek tiap tahun. Nah, open recruitment kepada pengurus baru lah di forum anak. Nah, situ kami datangi tiap-tiap sekolah, semua sekolah yang ada di Kota Palu, SMP, SMA. Bagaimana kami sembari kami melaksanakan oprek, kami juga sosialisasi tentang bagaimana partisipasi anak, pemenuhan hak anak, hak anak dapat terpenuhi, pencegahan kepada kekerasan pada anak. Nah, itu kami sembari oprek, kami juga sosialisasi seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga laksanakan yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di kemarin kami laksanakan di Dusun Wana, di
apa kalau dibilang pelosok-pelosok kota, tapi masih mencangkup di Kota Palu tapi di pelosok-pelosoknya di Yang di sana, pinggir-pinggirnya di ya. Kawatuna sana. Ya, di situ kami laksanakan PHBS, kembali kami juga laksanakan itu, kami melihat apa ya hak anak ini mau seperti itu. Oke. Mereka ingin seperti ini, seperti ini ya. Kegiatan-kegiatan seperti itu kami laksanakan dalam menjangkau seluruh anak-anak di Kota Palu. Selanjutnya kami juga laksanakan ada namanya pembentukan forum anak di kelurahan. Nah, jadi saya jelaskan sedikit, forum anak itu bukan hanya forum anak Kota Palu. Jadi ada dari bawah itu forum anak RT atau RW, habis itu forum anak desa atau kelurahan, baru kami forum anak kota kabupaten. Ada juga provinsi dan sampai nasional. Oke. Seperti itu. Itu cara kami supaya berkolaborasi lah kepada seluruh anak-anak di Kota Palu. Kalau Dan dibilang sambil menguatkan iya tentunya. sambil menguatkan, sebenarnya anak-anak di Kota Palu ini semua masuk dalam forum anak. Cuman ada namanya forum anak yang aktif dan pasif. Nah, yang aktif ini masuk dalam pengurus dan di SK-kan langsung oleh Wali Kota Palu. Nah, kalau yang pasif semua anak-anak di Kota Palu seperti itu. Ya, berarti semua anak Palu adalah bagian dari forum anak, iya. anggota forum anak gitu kan. Berarti semua anak-anak ya jangan merasa bahwa mereka saja yang terdaftar terregistrasi, ya mereka sajalah yang aktif. Tidak, itu tidak benar ya. Iya. Yang kita harus tanamkan adalah berarti ya kalau dia masih usia anak, bahkan tadi yang Dev bilang pertama 0 sampai 18 tahun. masih 0 tahun aja itu sudah bagian dari anak ya, yang dikategorisasikan. Apalagi kawan-kawan yang masih saat ini sudah berkuliah sekolah dan sebagainya, itu kan oke, ayo mari kita sama-sama dalam mendorong partisipasi, Iya. pencegahan Kekerasan. dan sebagainya. Iya, itu. Keren sih. Jadi saya pemikiran saya adalah ternyata forum anak ini hanya ada di Palu, di kota, di Skup. Iya. Ternyata mereka ada di Kelurahan, RT bahkan atau di RT ya. Iya. Ada juga ternyata. Ya, ini berarti kuncinya ya, bagaimana menjangkau kawan-kawan anak muda atau teman-teman anak-anak yang Iya. ada di Palu. Berarti memang strateginya adalah Seperti itu tadi. seperti itu ya, kurang lebih. Nah, tentu ada tantangan dong. Iya, betul. Tentu ada tantangan dengan bagaimana menjangkau, melakukan pendampingan yang tadi Dev bilang ada pelopor dan pelapor. Iya. Saya menarik nih kalau mau bicara tantangan ya. Semua pekerjaan atau semua kegiatan yang dilakukan adalah punya tantangan. Lalu kalau yang teman-teman Nusarara, kawan-kawan forum anak Nusarara, apa tantangannya? Kalau tantangannya itu biasanya kami melakukan kegiatan itu kadang dikurangi dana. Pertama dana. Oh iya. Iya, jelas itu. Tapi alhamdulillah teman-teman forum anak tidak berhenti sampai di dana. Maksudnya ketika kita menyuarakan hak anak bukan alasan utama. Jadi kami tuh bermitra sama-sama LSM yang Vulgar termasuk. Iya, termasuk. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, itu pertama tantangannya. Kedua, biasanya ketika kita sudah melakukan aksi ini banyak yang memicu-micu, apa juga kamu. Jadi anak itu dianggap sepele di masyarakat sekarang ini. Jadi padahal anak itu sebenarnya penting dalam keberlangsungan hidup bangsa. Tidak kita sepelekan anak itu, karena anak itu ketika dia kecil saja dilakukan seperti itu, maka berkelanjutan menjadi kebiasaan seperti itu dilakukan. Misalnya kita lakukan dia hanya sepele, ketika besar dia disepelekan, itu memicu mental anak. Seperti itu ya. Itu tantangan-tantangan yang pemikiran anak masyarakat terhadap anak itu masih kurang, karena anak itu anak masih belum berdaya dan lain sebagainya. Itu tantangan lah. Padahal kami forum anak sendiri ingin berinisiasi bahwa hak-hak anak ini tercapai di Kota Palu, dan insya Allah Kota Palu ini layak anak, sehingga anak-anak ini tidak disepelekan. Itu tantangannya ketika melakukan kegiatan. Selanjutnya tantangannya juga ketika kami sedang turun, biasanya kita tahu lah pemikiran anak itu susah diatur tapi kami berinisiasi bagaimana anak ini bisa terkumpul, bisa mengikuti arahan dari forum-forum anak gitu. Jadi banyak tantangannya sih seperti itu. Berarti memang kalau untuk bagaimana menentukan indikator kota layak anak itu berarti harus ada 4 hak anak tadi yang sudah disebutkan. Itu bisa tercapai keempatnya. Iya, bukan hanya hak anak sih, semua lapisan-lapisan masyarakat harus mendukung kota anak ini supaya menjadi anak yang bisa kayak tadi hak dasar anak seperti itu. Semua lapisan masyarakat. Oh, jadi misalnya semua orang sudah paham, Iya. sudah tahu dan punya partisipasi dalam mendukung hak anak tersebut. Iya, ya. seperti itu. Tidak hanya masyarakatnya, tapi pemerintahnya juga mendukung. Program-program yang mendukung, program-program yang bicara terkait dengan hak-hak anak itu ya kan. Betul. Apa tadi
tumbuh kembang, partisipasi, hidup, tumbuh kembang, hidup, perlindungan, partisipasi. perlindungan dan partisipasi. Iya. Benar sekali. Ya keren ya, mereka punya tantangan sebenarnya. Ya budget itu sebenarnya nomor 2, sebenarnya itu bukan utama, tapi Iya. sebenarnya niat dan apa sih yang kita Iya. sudah lakukan dulu nih, ya Betul. kan? Ya Rutger bisa jadi mitra. Iya. Oke, nah banyak yang sudah diceritakan Dev ya. Eh, Tantangan, hambatan-hambatan Iya. tadinya terkait dengan budget, apa itu Pandangan dah. masyarakat, iya. Itu semua sama Iya, sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah apa aksi kita, apa Iya. niat kita dulu nih yang utama ya kan. Tapi yang terbesar juga adalah tantangan terkait dengan kesadaran masyarakat Iya. itu yang masih belum Masih terbangun terbangun, ya. betul. Masih anak-anak masih dianggap Dianggap nih, sepele. masih dianggap sepele. Lalu kemudian perlakuan-perlakuan yang seperti itu tadi ternyata dampaknya psikologinya Ya, yang mentalnya bermasalah, anak-anak. mental dan sebagainya itu jangka panjang loh sebenarnya kalau kita biarkan sebenarnya. Apa tidak terasa ya, mungkin kita di penghujung sudah. Jadi saya mungkin ada pertanyaan terakhir saya terkait dengan harapan Dev Ya. dan kawan-kawan Forum Anak Nusarara di Palu. Iya. Apa harapan-harapan kalian terkait dengan anak-anak kita di Palu, lalu kemudian dengan bagaimana pencegahan kasus kekerasan yang terjadi di Palu? Oke, dalam harapan kami sebagai Forum Anak Nusantara Kota Palu itu di mana kepada anak-anak dalam lingkup masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah, bahkan kami sendiri di Kota Palu ini dapat anak-anak ini hak-haknya terpenuhi, itu terutama. Jangan sepelekan anak-anak karena anak-anak itu adalah tongkat estafet keberlangsungan bangsa. Ketika anak-anak disepelekan, kebiasaannya disepelekan menjadi besar tadi akan menjadi kebiasaan dia disepelekan terus. Nah, itu sih harapan kami di mana hak-hak anak dapat terpenuhi, dapat tercapai, dan jangan sepelekan anak. Karena anak ini penting. Anak ini penting ketika dia besar, dia akan memerintahkan kita semua, maksudnya menjadi menjadi harapan bangsa. Calon pemimpin ya. Iya, calon pemimpin Seminimalnya bangsa. menjadi pemimpin dalam keluarga. Iya, Dan seperti itu. pemimpin keluarga yang baik. Baik. Ya kan? Maka dari Dan itu sampai dia akan meniru apa yang kita lakukan Lakukan. di saat dia menjadi pemimpin dalam keluarga. Iya kan? Iya, betul. Dan itu kita tidak inginkan. Tidak diinginkan, Iya kan? iya. Seminimal. Jadi seminimal jadi pemimpin keluarga, tapi pemimpin keluarga yang baik, yang Iya. bisa menghargai hak Hak anak-anaknya. anak-anaknya, ya, betul. Ke depan. Iya, Em? betul. Dave juga kan Dan- calon Iya, calon 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 itu. ya, calon terserah calon apa saja. Iya. Calon legislatif. Iya, amin. Amin. Dan selanjutnya dalam pencegahan kasus itu ya di mana harapan kami ya kami sebagai peran kami Formanak itu pelopor dan pelapor, marilah kita bergabung di Formanak. Ya. Kita mempelopori anak-anak di Kota Palu sehingga hak-haknya dapat terpenuhi, dan kita melaporkan isu-isu terkait kekerasan, terkait kasus-kasus kepada anak, kami akan laporkan kepada dinas-dinas terkait, seperti itu pencegahannya. Oke, wah terima kasih Dev sudah memberikan banyak penyegaran ya Iya. ke kita, terus kemudian harapan-harapannya sebenarnya sama juga dengan harapan kami dari LBH Apik maupun Rutger Indonesia, bagaimana mendorong Kota Palu menjadi kota Kota yang layak anak. layak anak ke depan. Lalu bagaimana partisipasi anak-anak muda? Sebenarnya partisipasi sudah ada tadi ya. Iya. Partisipasi yang terhadap pembangunan, perencanaan pembangunan, tapi itu kemudian belum secara komprehensif, Iya. belum secara menyeluruh Menyeluruh. karena tantangannya ya tadi ya terkait dengan kesadaran masyarakat, lalu keseriusan dari pemerintah itu Iya. masih belum terlalu serius ya serius. kelihatannya seperti itu. Iya. Nah, tidak terasa kawan-kawan penonton dan semuanya yang sudah melihat podcast kami, terima kasih sudah menonton. Menarik ya isu kita atau pembicaraan kita pada sesi kali ini terkait dengan anak-anak ya, sebenarnya terkait dengan hak-hak. Semua orang mengalami fase di mana dia menjadi anak-anak, iya. ya kan? Jadi tidak ada yang merasa bahwa ini bukan bagian dari pembicaraan saya, tidak, ya kan? Saya pun pernah menjadi anak. Kameramen juga pernah jadi anak ya kan? Nah, semua orang pernah jadi anak. Nah, sehingga ayo deh, tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari Forum Anak Nusarara, tapi tanggung jawab kita bersama. Iya. Sebelum saya tutup, mungkin saya mengingatkan kembali kepada semua penonton-penonton yang ada di luar sana. Untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kami, lalu kemudian berikan komentar yang membangun.
termasuk dengan misalnya mungkin berikan saran topik apa yang harus kita bahas pada sesi selanjutnya juga bisa. Silakan berikan di komentar. Jangan lupa like juga dan share podcast kami untuk bisa dinikmati secara bersama kepada semua orang. Kami akhiri, saya Ririn, Saya Devan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.